Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang beranggotakan saya Aulia Sidik sebagai moderator, kemudian ditemani oleh 3 teman saya sebagai pemateri, yaitu Nadila, Fahmil, dan Dede. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Indonesia dengan subtema periode klasik. Berikut ini beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian periodisasi, kemudian pembahasan tentang periode klasik itu seperti apa. Yang ketiga, perkembangan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, perkembangan negara Islam pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, perkembangan negara Islam pada masa Khilafah Bani Abbas. Dan yang terakhir, perkembangan negara Islam pada fase disintegrasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita bahas satu ya. Yang pertama, pengertian periodisasi. Periodisasi adalah proses pembabakan atau menjadikan suatu peristiwa dalam kurun waktu yang amat panjang menjadi beberapa periode atau fase. Periodisasi sejarah Islam cukuplah penting untuk dilakukan penelitian dan pengkajian. Untuk apa sih kita mengetahui periodisasi sejarah Islam? Yaitu untuk dapat membedakan dengan mudah karakter-karakter pemikiran yang dimaksud di setiap zamannya serta lebih sistematis. Baik, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya periode Islam itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu periode klasik, terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian periode kedua atau periode pertengahan, yaitu terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang terakhir, periode ketiga, yaitu terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, tapi dalam pembahasan ini kita fokus pada pembahasan periode klasik ya teman-teman. Baik, selanjutnya periode klasik itu sendiri terbagi menjadi 2 periode ya, atau 2 fase. Yang pertama itu fase ekspansi ya teman-teman, atau fase puncak kemajuan, yaitu terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Pada fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan yang sangat signifikan. Tentunya perluasan ini ke arah barat melalui Afrika Utara. Islam itu mencapai Spanyol teman-teman. Kemudian ke arah timur melalui Persia. Alhamdulillah Islam itu sendiri sampai ke India. Masya Allah ya. Yang kedua itu ada fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada fase ini yaitu ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadila. Kepada Teh Nadila dipersilakan. Yang kedua yaitu perluasan wilayah pada masa Rasulullah. Sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah ini, pengikut Nabi Muhammad masih sangat sedikit. Sementara kegiatan keagamaan lebih ditekankan kepada penanaman akidah dan pembinaan akhlak. Pada periode ini, posisi umat Islam sangat lemah karena mereka berada di bawah tekanan kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad
mendapat tantangan dari warga Mekah. Sedangkan periode Madinah berlangsung selama 10 tahun dan pokok ajaran Islam berkembang secara komprehensif. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman ini berlangsung selama 12 tahun. Pada masa Utsman ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Mengapa disebut periode kemajuan? Karena pada saat ini Utsman mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Peta Islam semakin meluas. Selain itu, Utsman juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan mengalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium. Periode kemundurannya terjadi karena adanya huru-hara yang disebabkan oleh rasa kecewa dari rakyat karena kebijakan Utsman yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali. Tetapi Ali hanya memerintah sebagai 6 tahun karena ia menghadapi berbagai pergolakan, pemberontakan yang terjadi karena para gubernur yang telah ditetapkan dan telah diangkat oleh Utsman dipecat oleh Ali. Ali juga menghadapi pemberontakan dari Tolha, Zubair, dan Aisyah karena Ali tidak mau menghukum orang yang telah membunuh Utsman. Bersama dengan itu pula, kebijakan Ali mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Akhirnya, pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin pada Perang Siffin yang diakhiri dengan tahkim. Yang selanjutnya yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632, umat muslim dihadapkan pada suatu krisis konstitusional yang dimana Rasulullah tidak menunjuk orang sebagai penggantinya. Maka dari itu banyak sekali orang yang melepaskan diri dari kekuasaan Madinah dan menolak memberi penghormatan kepada khalifah yang baru. Bahkan sebagian dari mereka juga ada yang menolak Islam. Ada golongan yang murtad dan ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namun setelah Rasulullah wafat, beliau digantikan oleh keempat sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang berarti para khalifah yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW melalui musyawarah di Balai Sakifah Bani Saidah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Tetapi pada masa Abu Bakar ini, beliau membuat suatu kebijakan di bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah. Yang kedua, amanat Baitul Mal. Yang ketiga, konsep pemerintahan. Dan yang keempat, kekuasaan undang-undang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah dan perkembangan Islam pada masa Khalifah Bani Abbas. Yang pertama yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris. Kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Kepemimpinan dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah
Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Al-Malik. Dengan keberhasilan ekspansi di beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Salah satu kemajuan yang dicapai pada masa itu ialah yang pertama, Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Rumania, Uzbekistan, dan Kirgiz. Kedua, Islam memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar. Tiga, telah berkembang ilmu pengetahuan secara tersendiri dengan masing-masing tokoh spesialisnya, antara lain dalam ilmu qiraat yang terkenal yaitu Ibnu Katsir, Hashim, dan Ibnu Amr. Baik, yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa Khalifah Bani Abbas. Kekuasaan Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbad, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 652 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan memiliki kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurunkan dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara berlimpah dan dimanfaatkan untuk membangun keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, dan farmasi didirikan. Pada masa ini, penerjemah buku-buku digalakkan. Beliau mengkaji para penerjemah dari agama Kristen dan agama lain yang ahli untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, mendirikan Baitul Hukmat, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, sehingga Islam mencapai masa keemasan dan kejayaan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran atau disintegrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Mulyadin.
saya akan mempresentasikan tentang perkembangan negara Islam fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Jadi masa disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya telah dimulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncaknya di masa Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Jadi hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui Spanyol dan seluruh Afrika Utara, terkecuali dengan Mesir. Secara real daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Kesimpulannya, kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam itu berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Di samping jabatan Khalifah, terutama masa Abbasiyah dipegang oleh tokoh yang kuat secara politik dan agama.